banyak alasan yang dimunculkan oleh beberapa orang ketika, wah bagaimana ketika saya ingin menjadi wirausaha ya? Pasti pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kuliah Teknokrat. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang apa motivasi untuk milih menjadi seorang entrepreneur. Lalu, apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Yang pertama adalah apa saja keuntungan dan kerugian ketika kita memilih menjadi seorang entrepreneur. Lalu yang kedua adalah sikap dan kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur, yang pastinya dapat termotivasi untuk memulai menjadi seorang entrepreneur. Sebelumnya, kita akan membahas tentang apa itu wirausaha atau yang biasa orang sebut dengan entrepreneur. Entrepreneur berkaitan dengan pengambilan resiko dan melakukan sesuatu yang berbeda dari yang lainnya melalui keterampilan yang komunikatif dan kemampuan manajemen untuk memobilisasi manusia, keuangan, dan materi lainnya. Dan pastinya harus menambah nilai bagi masyarakat. Jadi, yang paling membedakan antara seorang karyawan dan wirausaha adalah seorang wirausaha berani mengambil risiko dan berani mencoba hal yang baru. Jadi, kita melihat dari data yang disampaikan oleh Kata Data pada tahun 2020, jumlah entrepreneurship di Indonesia berjumlah 3,1% dari jumlah populasi di Indonesia sekitar 270 juta. Artinya hanya sedikit sekali jika kita bandingkan dengan negara lain seperti Thailand di kisaran angka 4,5%, Malaysia di 5%, dan Singapura 7%, dan pastinya negara maju seperti Jepang, Cina, Amerika memiliki jumlah entrepreneurship yang lebih tinggi dari negara lainnya. Artinya, jika negara kita ingin menyaingi negara lain, salah satu usaha yang bisa kita lakukan untuk bangsa ini adalah menjadi seorang wirausaha. Lalu, apa saja keuntungan ketika kita memilih menjadi seorang wirausaha atau entrepreneur? Yang pertama adalah mendapatkan laba. Kita dapat menentukan berapa laba yang dikehendaki, keuntungan yang diterima. Berbeda hal dengan karyawan yang hanya mendapatkan gaji bulanan dan mungkin ada tambahan insentif. Lalu yang kedua adalah kebebasan. Bebas mengatur waktu dan bebas dari aturan budaya organisasi orang lain. Karena kita dapat mengarahkan budaya organisasi, tentunya dengan kesepakatan bersama tim lain. Lalu yang ketiga adalah impian personal. Kita bebas mencapai standar hidup yang diharapkan, lepas dari rutinitas yang harus mungkin dikatakan membosankan. Karena kita harus mengikuti visi dan misi orang lain. Dan sekarang, kita yang mengatur sendiri pola kerjanya sesuai visi misi bisnis kita sendiri. Lalu yang keempat, memiliki rasa bangga, dapat mandiri dalam segala hal seperti dalam permodalan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap diri sendiri. Karena yang menjadi pengawas diri kita akan menuju atau tidaknya adalah diri kita sendiri. Namun, ketika kita memilih menjadi seorang wirausaha, kita juga harus siap dengan berbagai resiko. Antara lain yang pertama adalah pendapatan yang tidak pasti dan memikul berbagai risiko. Pilihannya ada dua. Pendapatan kita lebih tinggi atau pendapatan kita lebih jauh kecil dibandingkan orang lain pada umumnya. Lalu, bekerja keras dan jam kerja yang lebih panjang untuk mengawali usaha. Karena ketika kita baru memulai usaha, mungkin jam kerja kita lebih tinggi daripada orang lain. Seperti bahasa kiasan yang sering kita dengar bagi wirausaha pemula adalah ketika orang kerja, kita kerja. Ketika orang istirahat, kita tetap kerja. Lalu yang ketiga adalah memiliki tanggung jawab besar. Banyak keputusan yang harus dibuat, walaupun mungkin kurang mampu memahami semua permasalahan yang dihadapi. Namun, ketika kita berbicara mengenai menjadi seorang wirausaha atau entrepreneur, pasti akan mendengar beberapa alasan. Ada banyak alasan yang dimunculkan oleh beberapa orang ketika, wah bagaimana ketika saya ingin menjadi wirausaha ya? Pasti pertanyaannya adalah, saya nggak punya uang. Tidak punya modal uang, itu alasan yang klasik. Lalu selanjutnya adalah tidak punya pengetahuan tentang bisnis. Lalu tidak punya kemampuan manajemen. Saya nggak berbakat, saya takut rugi.
Seperti itu. Pernyataan-pernyataan tersebut sering kali kita dengar dari sebagian banyak orang, dan saya menganggap itu hanya mitos. Seperti contoh, berbicara mengenai modal. Modal tidak hanya berbicara mengenai uang. Modal itu adalah teman, kemampuan diri kita, dan masih banyak lainnya. Artinya, ketika kita tidak memiliki modal uang, masuklah dari modal lainnya, yaitu dari modal teman dan kemampuan diri sendiri. Anda bisa menjual kemampuan diri sendiri, seperti kemampuan mungkin bisa berbahasa Inggris lebih fasih dibanding teman-teman yang lainnya. Bisa public speaking yang baik, lalu kemampuan apapun yang tidak dimiliki orang lain pada umumnya. Semua ilmu pengetahuan, khususnya tentang pemasaran, bisa dipelajari karena tidak ada manusia yang bodoh. Apa saja? Yang pertama adalah harus optimis, pastinya. Karena apa yang kita pikirkan akan berdampak pada kejadian sesungguhnya. Sewaktu kita berpikir, saya nggak bakat, saya takut gagal, saya takut. Nah, jika pernyataan-pernyataan itu yang muncul di pikiran kawan-kawan semuanya, itu akan berdampak pada kenyataannya sesungguhnya. Jadi kita harus belajar berpikir positif. Kita harus bisa mengganti bahasa-bahasa negatif itu menjadi kalimat-kalimat positif. Supaya yang ada di dalam otak kita itu bisa muncul suatu hal yang positif juga. Selanjutnya kita harus dapat membaca peluang pasar. Berbicara masalah peluang, di era digital saat ini masih banyak sekali sumber-sumber informasi yang bisa kita dapatkan. Kita bisa mencarinya melalui internet, dan kita juga harus perbanyak silaturahmi pastinya dengan orang lain agar mendapatkan informasi yang mungkin bisa jadi peluang tersendiri. Namun, jika kita hanya diam saja, di rumah saja, hanya mengeluh, dan tidak melakukan apapun, bagaimana peluang itu muncul? Lalu, selanjutnya adalah jangan takut gagal. Bagi kebanyakan pengusaha-pengusaha besar, gagal menjadi mungkin makanan sehari-hari ya. Pasti mereka pernah mengalami kegagalan. Nah, kegagalan menjadi sebuah pembelajaran yang bisa dievaluasi. Kenapa sih gagal? Kenapa sih? Harus apa sih saya? Nah, hal-hal seperti itu harus bisa dipelajari. Asalkan kita mau belajar terus-menerus. Artinya dari kita belajar melalui internet, berbicara dengan orang lain, dengan senior, banyak sumber-sumber lain yang bisa kita pelajari. Lalu yang pastinya penuh semangat. Kita harus bisa memotivasi diri kita sendiri. Sama seperti iman ya, kadang naik, kadang turun. Apalagi ketika kita baru mencoba, langsung gagal. Itu pastinya langsung drop banget ya. Tapi kita kembali lagi ke impian. Apa yang ingin kita capai? Saya ini mau ngapain sih? Saya ini apa sih yang mau saya banggakan? Apa sih yang mau saya beli? Apa sih? Karena setiap orang pasti punya kebutuhan masing-masing. Ada yang mungkin pingin belinya, wah kalau saya mau punya duit banyak, mungkin saya mau jalan-jalan ke luar negeri. Mungkin kalau saya punya duit banyak, saya pengen beli kamera DSLR yang paling baik. Nah itu punya impian masing-masing. Nah sekarang tentukan impianmu sendiri. Kalau impian saya yakin semua dari kita semua punya impian ya. Tapi masalahnya ketika kita ingin menggapainya di satu titik tertentu kita mentok nih, ada masalah, pasti ada masalah ya. Namanya manusia pasti ada masalahnya. Tapi ketika ada masalah itu bagaimana kita menciptakan sebuah solusi dari diri sendiri. Ya, kita harus bisa mengatasi masalah sendiri. Ya. Kita punya Tuhan, kita punya kawan, kita punya orang tua yang bisa berbagi. Jangan dimakan hati sendiri gitu ya, hanya berenung dan diam di rumah gitu ya. Itu nggak akan memecahkan solusi. Lalu hal yang terpenting adalah kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif menjadi salah satu kunci keberhasilan suatu produk dapat diterima oleh pasar. Produk kita harus mempunyai pembeda dari produk-produk lain yang sudah ada. Atau istilah yang dikenalkan oleh Profesor Chan Kim dalam bukunya Blue Ocean Strategy, kita harus memunculkan tren bisnis. Atau beliau menyatakan bahwasanya itu namanya Blue Ocean. Ya, ada istilah namanya Blue Ocean, ada namanya Red Ocean. Ya, Blue Ocean bagaimana kita menciptakan sebuah tren, bukan kita yang ngikutin tren. Seperti contoh, beberapa waktu lalu mungkin hebohnya batu akik. Ya, batu akik. Orang semuanya batu akik semuanya, tapi hanya berapa bulan? Mungkin hanya setahun atau 2 tahun, lalu berubah lagi tren. Nah, sekarang kita yang berpendidikan, kita yang tahu ilmu pengetahuan, bagaimana kita bisa menciptakan sebuah tren. Bukan kita yang ngikutin tren.
Nah, hal yang seperti itu harus kita pelajari, dan itu bisa dipelajari dengan salah satu teorinya dari Profesor Chan Kim, yaitu Blue Ocean Strategy dan Red Ocean Strategy. Kita bermain di dua samudra itu. Ya. Oke, selanjutnya kita harus terus berinovasi, karena inovasi tidak akan pernah berhenti. Jangan sampai kita terlena dengan adanya zona nyaman ya, atau status quo. Orang bilang status quo atau zona nyaman. Posisi ketika bisnis kita sedang di atas, kita tidak melakukan perubahan apa-apa, atau lambat melakukan perubahan, banyak pembelajaran dari perusahaan-perusahaan besar yang kita anggap tidak akan mati. Seperti contoh, Nokia, BlackBerry, Yahoo. Semua perusahaan-perusahaan itu salah satunya ya, salah satu penyebabnya adalah tidak adanya inovasi dan kreativitas. Namun, karena bisnis yang semakin kompetitif, mereka tidak mempertahankan posisinya. Sudah tahap atas, sudah enak banget nih, zona nyaman, dan itu salah satu penyebabnya. Ya. Karena lambatnya inovasi yang dilakukan untuk mengikuti tren dan kebutuhan pasar. Ya. Jadi kuncinya adalah keluarlah dari zona nyaman. Ya. Lalu selanjutnya adalah sabar, ulet, dan tekun. Tentunya dalam menjalankan bisnis pasti ada hambatan yang tidak semuanya menyenangkan. Kita harus sabar menghadapi, dan kita harus cepat mengevaluasi dan mencari solusinya. Ketika ada masalah, bagaimana solusinya nih? Seharusnya kita harus cepat melakukannya. Karena seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, Allah tidak akan menguji hambanya di luar kemampuannya. Artinya, semua masalah pasti ada solusinya. Tergantung kita bagaimana kita menyikapinya. Lalu, berbisnis dengan etika. Tentunya dalam berbisnis kita harus mengedepankan etika-etika yang ada di lingkungan masyarakat, agama, dan negara. Jangan sampai kita mendapatkan keuntungan namun merugikan pihak lain. Jangan pernah jual barang-barang yang ilegal, jangan menjual barang-barang yang dapat merugikan orang lain. Nah, itu hal-hal yang perlu kita perhatikan agar kita sebagai orang timur, kita harus menjaga etika. Dan masih banyak hal lainnya yang bisa kita lakukan ketika kita memilih menjadi seorang wirausaha. Tadi kita membahas tentang sikap. Nah, sekarang bagaimana skill atau kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur atau wirausaha? Keterampilan kewirausahaan dapat diidentifikasi. Apa saja sih itu? Yang pertama adalah kepemimpinan yang visioner. Maksudnya adalah dapat berbagi visi tentang apa yang dapat dilakukan oleh usaha tersebut. Jadi seperti gini, contohnya adalah kita dapat mengetahui siapa saja yang menjadi pemangku kepentingan dalam bisnis dan berusaha memberi apa yang mereka butuhkan. Kita tahu nih siapa stakeholder kita. Ya, dari konsumen internal sampai konsumen eksternal kita, dan kita harus wajib kita memenuhi kebutuhan mereka. Ya, lalu selalu berpikir ide-ide inovatif ketika dihadapkan pada situasi tertentu. Ya, lalu bagaimana mengatur bisnis di masa depan? Jadi ada kemampuan dalam memprediksi masa depan. Tentunya belajar dari data-data yang dimiliki oleh dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Ada data-data BPS atau data-data dari penjualan kita, misalnya dalam setahun ini ya, saya merekam penjualan saya produk A, ada 10 produk. Ya, kalau ada 10 produk berarti rupanya yang laku itu ada 2 produk. Berarti yang kita jual, yang harus kita tekankan pemasarannya adalah 2 produk ini. Seperti contoh, ketika kalian datang ke Indomaret atau ke Alfamart. Di Indomaret di Kedaton ya, anggaplah di kota A sama di kota B itu pasti akan berbeda produk-produk yang dijual. Mereka itu melihat barang apa sih yang laku di lingkungan itu, di kota tersebut. Misalnya mungkin saja di Bandar Lampung yang laku ini kalau berbicara masalah sampo A. Tapi kalau saya jual sampo B rupanya nggak laku di kota A. Nah, berbeda hal di salah satu perusahaan Indomaret di lainnya. Mungkin dia lebih laku di produk B dibanding produk A. Nah, dari situlah bagaimana seorang entrepreneur, seorang manajer itu mengambil keputusan, oh rupanya kita harus menjual barang ini. Yang kedua adalah mampu menganalisis secara sistematis. Ya, yang pertama adalah memahami bidang usaha dengan jelas yang mampu memunculkan keunggulan kompetitif dan berkelanjutan agar dapat ditingkatkan. Lalu memanfaatkan kekuatan yang ada di dalam internal maupun eksternal perusahaan. Kita tahu di internal perusahaan kita mempunyai karyawan. Yang karyawan kita anggap sebagai aset. Tapi tidak salah juga. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya karyawan itu adalah cost, beban biaya yang harus dikeluarkan tiap bulannya. Ya, itu ada beberapa dua mazhab yang berpendapat seperti itu. Ya, tapi itu terserah bagaimana mindsetnya seorang entrepreneur tersebut. Ya, tapi yang perlu saya garis bawahi adalah
karyawan adalah sebuah aset yang harus kita upgrade terus ya. Jadi kita yang merekrutnya, bagaimana kita mengembangkannya, lalu bagaimana mereka merasa nyaman di tempat kita bekerja. Lalu selanjutnya adalah mampu mengidentifikasi kendala, lalu cepat bergerak untuk menghilangkan atau menghindarinya. Mampu menemukan solusi kreatif untuk mengatasi masalah, lalu yang paling penting adalah dapat bernegosiasi dengan baik untuk mendapatkan lebih banyak hasil daripada yang seharusnya diharapkan. Kemampuan negosiasi ketika kita bertemu dengan supplier, konsumen, itu harus kita pelajari. Lalu yang ketiga adalah apa sih skill atau kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur? Yang ketiga adalah cara atau gaya pemimpin dalam memberikan arah. Seperti contoh, berkomunikasi secara ringkas dan mengetahui bagaimana cara meyakinkan orang lain. Lalu menetapkan prioritas tentang hal-hal yang perlu dilakukan. Mana nih skala prioritas kita? Mana hal yang perlu dikerjakan terlebih dahulu? Jangan sampai banyak dikerjakan tapi semuanya berantakan semua. Lalu kita terbuka untuk peluang alternatif baru. Ketika ada masukan dari karyawan, ketika ada masukan dari pihak eksternal, kita harus menampungnya. Kita lihat posisi positifnya dan negatifnya. Kita harus dapat mengevaluasi. Jangan sampai kita terkungkung. Jadi seakan-akan kita yang paling benar. Nah, kembali lagi tadi seperti zamannya Nokia dan BlackBerry ya. Jadi ketika dia merasa dia paling benar segala macam tinggal tunggu saja saatnya. Lalu yang paling penting adalah mampu menunjukkan kompetensi terkait bidang usaha yang ditekuni. Ya. Lalu apa sih kemampuan yang keempat? Yang keempat nih, sekarang kita membahas tentang kemampuan tim leadership. Ya. Apa saja? Yang pertama adalah mampu berinteraksi dengan banyak orang lain dan mampu memberikan pertanyaan atau pernyataan yang merangsang orang lain untuk berkontribusi pada bisnis kita. Kita harus bisa ngasih masukan, kita bisa mengarahkan bagaimana si karyawan itu bisa mau ngikutin apa yang mau kita. Ya, tapi jangan sampai karyawan juga terbebani. Jadi sama-sama enak gitu ya. Lalu mampu mendefinisikan kembali masalah dengan mudah agar dapat diterima oleh lainnya. Ketika ada masalah, mungkin kita lebih runut, kita cari benang merahnya. Mana sih yang paling kita masalahin ini? Nah, lalu kita cari masalahnya apa? Kita harus bisa seperti itu. Lalu mampu memberikan motivasi orang lain untuk mengambil tindakan dan selanjutnya mereka melakukannya dengan mandiri tanpa harus terus diawasi. Ya, jadi langkah konkretnya adalah kita harus mampu memimpin diri sendiri. Baru kita dapat memimpin orang lain dengan benar. Ya, jadi ketika kita menjadi entrepreneur, kita menjadi seorang manajer, kita menjadi seorang pemimpin, kita ini hanya tahu, kita perlu tahu sedikit dari yang banyak. Sedangkan karyawan itu tahu banyak dari yang sedikit. Ya, seperti contoh, ketika saya punya usaha, saya kurang paham nih bagaimana cara akuntansi, kita bisa meng-hire orang akuntansi. Ketika saya ingin, waduh saya nggak tahu nih IT, desain segala macam, kita bisa orang desain. Tapi kalau karyawan, dia hanya tahu banyak dari yang sedikit. Sedangkan di dunia ini, itu kita butuh tahu semuanya. Ya. Jadi, kesimpulannya adalah, dari video kali ini, bantulah negara ini dengan sistem perekonomiannya yang lebih kuat. Bisa kita lakukan dimulai dari memperbaiki ekonomi keluarga kita masing-masing yang lebih baik. Dan jangan pernah mengeluh, dan lakukan semaksimal mungkin yang Anda bisa. Demikianlah video singkat dari saya tentang motivasi menjadi seorang entrepreneur. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan info video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.